welcome back di Nails. Besti, aku mau sharing lagi nih edisi sama customer aku. By the way, ini sebagian kukunya ada yang masih utuh dan sebagian ada yang udah patah. By the way, ini tuh udah lebih dari 2 bulan karena udah setengah kukunya tumbuh. Dan yang pertama seperti biasa kita bersihin dulu pakai tisu basah. Di sini aku pakai tisu basah yang baby punya, tapi aku pakai yang aloe supaya nggak kering. Terus kalau misalkan dia nanya kenapa nggak pakai hand sanitizer gitu kan? Oke, seperti biasa aku akan jelaskan kenapa dijelasin berulang, karena mungkin siapa tahu ada yang baru gabung di YouTube channel aku dan ada yang nggak tahu. Nah, jadi aku pakai tisu basah ini karena ada sebagian customerku tuh yang nggak bisa kena bahan kimia kayak aseton dan sejenisnya ataupun hand sanitizer. Bersih-bersih sudah, kita lanjut tahap selanjutnya. Aku mau gunting dulu bagian kuku yang udah panjang banget ini karena customer aku nggak mau dipanjangin, dia mau sama rata. Dan ini emang dia nggak pernah pakai extend, jadi kuku asli. Ini kalau misalkan masih pakai yang lama gitu kukunya ya, semua nggak ada yang patah. Ini keren banget ini kalau dipanjangin. Dan aku suka banget sama bentuk kukunya tuh yang tipenya square. Aduh, ini tuh ala-ala cici-cici Korea. Aduh, aku suka banget sih sama model kukunya, cakep banget. Nah, ini sebagian udah ada yang copot, kata dia. Aku gunting aja deh karena takut nyangkut, dan sebagian lagi masih bertahan dengan sangat kuat. Ini tuh aku udah nanti dari kapan ya aku lupa, pokoknya ini udah hampir 3 bulan lebih. Nah, di sini aku nge-remove pakai nail drill ya Besti ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada nanya lebih enak pakai nail drill atau pakai removal gel atau nail pad sih, sebenarnya ini kembali lagi ke kamu sih, kamu lebih nyaman yang mana. Kalau aku jujur lebih nyaman dengan metode menggunakan nail drill gitu. Kalau misalkan pakai removal gel yang dibungkus atau misalkan pakai magic remover, sebenarnya bisa-bisa aja gitu, nggak masalah. Yang penting kamu mengerjakannya dengan baik dan benar dan mengikuti step yang benar. Next, tahap shaping. Nah, ini salah satu hal kecil namun menurut aku bisa menjadi poin finishing bagus atau enggak hasilnya. Karena dulu aku pernah punya pengalaman ya, dulu pas belum jadi nailist. By the way, Annabelku bunyi. Mohon maaf ya kalau udah berisik. Si Oi tuh. Nah, jadi gini, dulu aku pernah ada pengalaman sebelum aku buka usaha ini gitu kan, kayak aduh, aku tuh masih nggak tahu tuh apa sih nail art, apa sih shapingan, apa tuh di drill, apa itu manicure dan lain-lainnya pokoknya ya. Nah, pas nge-shaping sama kakaknya, waduh, kuku aku miring. Dari depan sih cakep, pas lihat depan set, miring kayak gitu. Jadi menurut aku ini hal kecil yang perlu diperhatikan juga sebagai seorang nailist gitu kan. Kamu harus bisa membentuk kukunya secara profesional, bentuk yang rapi. Jangan sampai nanti miring-miring ya Besti, udah cakep-cakep hasilnya masa nanti bentuknya miring. Ulala. Kayak gitu. Nah, ini kita masuk ke tahap gunting kutikul. Dan kalau gunting kutikul aku salah satu tipe yang sering aku sharing juga ya. Aku tuh nggak terlalu suka gunting yang sampai botak parah. Kalau aku sih prinsipku gunting seperlunya saja. Karena kutikul ini juga memiliki peran penting buat kita gitu. Makanya kan lu pernah ada yang bentrok loh ya. Bentrok gak tuh? Wow, udah kayak mau tawaran aja. Pernah ada yang bilang kayak gak boleh nail art, nanti gini. Sebenarnya kamu harus pilih tempat yang ibarat katanya tempat yang terpercaya lah gitu ya. Jadi semua baik kalau kamu tahu batasan, inti poinnya sih kayak gitu ya. Dan kamu datang di tempat yang benar, tempat yang tepat kayak gitu. Nah, ini by the way aku mau pakai base coat dulu. Pakai base coat itu teman-teman ya, aku kasih saran masukan, gak usah terlalu banyak-banyak, secukupnya aja, jangan sampai ngebleber kanan kiri. Terus habis itu kamu pakaiin single cure atau fresh cure. Kenapa nih? Buat apa nih fungsinya? Supaya nanti pas kamu masukin mesin besar dia nggak ngebleber kanan kiri sih. Kalau aku biasa seperti itu. Jadi ini ngebantu banget supaya dia tetap stay kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kamu masih belum bisa nih pakai kuas yang langsung dari si base coatnya, kamu bisa pakai kuas liner. Nah, ini buat teman-teman yang suka nanya, aku kok pakai base coat masih suka ngebleber ya ke pinggir-pinggirannya, ke bagian atasnya. Kalian bisa pakai bantuan kuas liner seperti itu. Terus kalau misalkan ada customer yang bilang pakai base coatnya yang banyak biar awet, sebenarnya tuh bukan dari situ sih. Itu tidak menjadi salah satu acuan untuk jaminan bahwa nail gelnya akan awet. Kembali lagi kepada proses manicure, nail prep, apply dari si gel colornya sampai finishingnya. Selain terlepas dari kualitas bahan yang digunakan, itu semua mempengaruhi kayak gitu. Jadi aku sering banget di video ngingetin itu ya Besti ya. Nah, ini kita masih pakai base coat semuanya. Dan buat teman-teman nih, sempat ada di video yang mana ya, aku lupa. Pokoknya ada di video aku sampai jawab panjang sih, buat ada kakak yang nanya pengen buka usaha kayak gini tapi takut kena dosanya nggak sih, karena kalau sholat nggak sah gitu kan.
Ini bajunya aku pakai party ya Besti ya. Ini aku pakai warna ungu. Oke, aku lanjut yang tadi. Buat teman-teman, pentingnya menjadi seorang nailist, kamu harus tahu yang namanya kode etik usaha dan bijaknya kamu buka usaha. Kebijakannya itu dalam arti tuh kayak kamu harus bijak kepada customer kamu, mana yang perlu kamu kasih tahu gitu, apa yang perlu kamu reminder. Selebihnya kalau kamu sudah menjelaskan secara dengan benar, dikembalikan kepada customernya karena itu adalah keputusan mereka. Yang penting kamu sudah mengetahui bahwa kamu sudah memberitahukan secara edukasi dan apa yang harus kamu sampaikan ke customer itu supaya tidak ada yang namanya salah paham, istilah membohongi, dan jangan pernah kamu buka usaha melakukan cara yang kurang baik demi mendapatkan customer. Aduh, jangan ya. Kalau bisa ya jadi pengusaha yang benar-benar aja lah gitu, karena aku percaya dalam hidupku tuh karma adalah nyata gitu. Kalau aku sih berprinsip seperti itu. Kenapa sih aku tiba-tiba bahas ini? Karena ada beberapa yang sometimes kayak ada yang komen di YouTube tuh kayak hah kayak gitu, aku sampai gitu kan. Jadi kayak aku perlu jelasin, diselipin dari beberapa video aku. Nah, by the way ini kalau pakai nail gel hati-hati ya, jangan sampai ngebleber, dikit-dikit dulu aja, yang penting layer to layer, semua kering perfect sempurna. Oke, lanjut ke yang tadi, aku mau sharing edukasi juga gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, jadilah nails yang baik ya Besti. Kamu mau les pun kamu harus benar-benar pilih sih. Sometimes guru itu akan menurun ke muridnya akan seperti apa, jadi apa gitu. Sama kayak orang tua, ya anaknya akan seperti apa, walaupun tidak seperti itu, tapi circle lingkungan itu kan mempengaruhi kamu akan menjadi seperti apa, sikap kamu akan bagaimana gitu kan, kebiasaanmu akan seperti apa. Itu cukup mempengaruhi yang aku pelajari dari selama ini gitu kan. Karena aku juga ada beberapa tempat yang aku ngajar di sekolah gitu kan, aku udah ngajar nari gitu. Menurut aku setelah aku pelajari itu kayak memang iya loh, kamu jadi seorang guru ya itu akan mempengaruhi akan seperti apa muridmu nanti ke depannya. Minimal memang semua orang tuh punya sifat masing-masing, tapi sedih kamu jadi guru, kamu bisa mengontrol supaya murid kamu jadi lebih baik kayak gitu. Setelah itu ya dikembalikan ke muridnya, bisa terima apa enggak gitu. Jadi semoga membantu buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan sama seperti ini, yang perihal aku pengen buka usaha nail art, tapi kan ini kalau misalkan untuk sebagian orang yang menjalankan ibadah sholat, ini kan nggak sah ya kalau pakai nail gel. Nah ini semoga membantu buat teman-teman ya. Dan kalian kalau mau mulai usaha ini ya kamu harus bisa menjelaskan ke customer kamu di awalnya, jangan sampai nanti customer kamu kecewa gitu kan, demi kebaikan bersama. Habis itu ya dikembalikan ke pilihan masing-masing kayak gitu. Yang penting kamu sudah menjelaskan di awal seperti yang aku udah bilang, perihal teknisnya seperti apa, resikonya seperti apa, dan menanganinya bagaimana. Itu penting banget sih menurut aku ya. Jadi komunikasi itu nomor 1 penting di dalam buka usaha kayak gitu. Jadi aku perlu jelaskan ini karena supaya nggak ada salah paham juga gitu. Karena aku juga pas baca sempet bingung juga aku ya kayak loh. Tapi menurut aku sih seharusnya semua orang udah tahu ya kalau pakai nail gel itu udah pasti sih untuk menjalankan ibadah sholat pasti nggak sah, karena kan tidak menyerap air apalagi pas lagi wudhu kayak gitu kan. Terus tapi gimana dong Ci kalau misalkan customer-nya tuh kekeh tetap mau pakai nail art atau nail gel? Tenang, kamu bisa kasih opsi ke customer kamu bisa ganti tuh dengan menggunakan press on nails, fake nails atau alias kuku palsu. Jadi kamu bisa lepas pasang sesuai dengan kebutuhan kamu. So misalkan kamu lagi mau sholat, kamu bisa lepasin dulu tuh kayak gitu. Atau enggak kamu misalkan kamu boleh pakai nail gelnya pas lagi halangan atau lagi mens gitu. Nah aku biasa sharing ke teman-temanku yang muslim seperti itu, ke customer-customerku gitu kan. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita Kak, sebagai nailist bagaimana kamu bisa memberikan pengertian pemahaman ke customer kamu. Dan jangan pernah ingat ya, jangan sampai ingat tidak boleh gelap mata ya besti-bestiku. Jadilah nailist yang baik gitu kan. Cara yang baik itu akan menghasilkan usaha kamu yang berjangka panjang. Kalau kamu dengan cara kurang baik, jangan harap usaha kamu akan berjalan dan bertahan. Oke, akan tiba-tiba awal-awalnya akan bagus, tapi kita nggak akan tahu ke depannya seperti apa kayak gitu. Semoga cukup jelas ya besti-bestiku di luar sana perihal kayak pakai gel polish halal atau tidak gitu kan. Dikembalikan lagi kepada yang mau menggunakan. Yang penting kamu sebagai nailist sudah memberikan edukasi perihal pakai gel polish itu salahnya sah atau tidak kayak gitu ya. Karena ini jujur soal agama aku juga nggak terlalu yang gimana ya, nggak terlalu paham juga. Tapi setahu sih aku bantu info tuh belum ada gel polish yang bisa dibilang sah sholat, itu belum ada. Hanya ingredientsnya yang bahan bakunya itu halal. By the way ini aku pakai spider gel, oke. Nah, kayaknya kalau buat aku ya
Kalau pakai yang polosan, nggak pakai spider gel tuh menurut aku kayak ada yang kurang kayak gitu. Jadi tetep ya, kayak menurut aku tuh kayak jadi hal yang wajib banget kalau nail art simple harus aku pakein spider gel, karena yang buatnya jadi kayak wow, jadi kelihatan mewah banget kayak gitu. Pas dipakein tuh langsung berubah jadi kayak ini cakep banget, nggak cuman glitter sama polosan doang, tapi dipakein spider gel langsung mantep. Bentuk kukunya cakep, udah perfect, dipakein ini aja udah cakep banget, simple tapi candu banget liatnya. Nah ini udah selesai, aku mau pakein top coat. Seperti biasa juga aku remind teman-teman ya, kalau pakai top coat jangan terlalu banyak. Biar awet mau gimana? Kamu bisa lapis di atasnya pakai overlay aja, terus baru kamu pakai finishing pakai top coat. Cukup 1 layer udah cukup gitu ya. Itu penting banget. Kenapa? Jangan sampai nanti kamu pakainya banyak banget tuh, terus ngebleber, atau enggak pakai berlayer-layer gitu kan ya. Tapi kalau misalkan pengaplikasinya kurang tepat ya sama aja. Nah kalau kamu udah lakukan semua yang terbaik, nah kamu sebagai customer ya, buat teman-teman yang nonton juga, kamu on daily routine juga harus lebih take care. Kayak misalkan buka bundelan gitu, ikatan plastik ya, kalau bisa jangan dicongkel pakai kuku ya, bantulah pakai gunting gitu atau ujung pisau atau pakai ujung sendok buat ngebuka bundelan yang itu. Jangan kamu congkel pakai tangan. Ayo siapa nih yang masih suka nyongkel pakai kuku? Nah terus buka botol, buka segel, ya pokoknya segala macam yang membuka-buka paket ataupun sejenisnya itu. Nah terus kayak kamu juga kalau lagi pakai celana jeans, hati-hati jangan sampai kuku kamu patah. Banyak banget kesempat kuku patah gara-gara pas lagi pakai celana jeans. Oh my god, itu sakit banget sih, sampai ada yang berdarah kayak begitu. Jadi lebih hati-hati ya, apalagi buat kamu yang senang kuku panjang. Oke bestie Q. Nah terus sama ini, kalau bisa tuh jangan suka ketok-ketok pakai kuku gitu kan. Kadang tuh suka ada yang kayak gabut gitu ya, ngetok-ngetok pakai kuku gitu kuku. Aduh hati-hati, aduh jangan sayangi kukumu. Apalagi kayak aku shock banget sih kalau pernah ketemu ada customer yang kayak aku hobinya gigitin kuku. Akhirnya dia aku challenge, kamu pakai nail art dia nggak akan gigitin, percaya deh, karena kayak aduh sayang banget kukunya rapi gitu kan, dan masa dia mau makan bahan kimia gitu ya. Dan itu berhasil, jadi dia bisa manjangin kuku yang tadinya tuh sampai botak banget bestie. Oke, aduh kacau deh kalau sampai seperti itu ya. And finally ini udah selesai buat teman-teman. Nah nih kukunya pendek tapi cakep kan. Loh aku nggak ngerti kenapa di video ini malah kelihatannya jadi biru. Ini bukan biru ya, ini ungu gitu kan. Emang kadang nih efek lighting dari kamera suka, ya udahlah suka-suka dia aja. Ingat ya, ini ungu bukan biru. Nah ini hasilnya, kukunya pendek kan, bagus banget. Ini ampun ala-ala cici Korea, aku suka banget sama bentukan kukunya, perfect. Karena jujur ya, bentukan kuku itu mempengaruhi juga hasil finishing. Walaupun cuma polosan gini itu udah cakep banget. Ini kenapa jatuhnya di warna biru ya? Ya padahal warna ungu loh. Oke lah buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku. Sampai ketemu di next video, karena aduh ini kena apa. Oke, thank you udah nonton ya. Bye bestie.